Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki sesi wawancara, saya ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai tempat makan yang akan kami wawancara nantinya. Nama tempat makan ini yaitu Ridara. Menurut yang tertera di Google, alamatnya di Jalan Tripraja, RT 3 RW 5, Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Jam bukanya itu jam 9 pagi hingga jam 10 malam. Selama pandemi, jam tutup berubah menjadi lebih cepat, yaitu jam buka jam 9 pagi dan jam tutupnya itu jam 9 malam atau jam 8 malam, sesuai kebijakan pemerintah. Nah, selama bulan Ramadan ini, warung makan tersebut buka jam setengah 4 sore atau pada asar. Lokasinya itu dekat dengan sekolah SMK 5, dan di sana juga ramai yang berjualan. Sekian penjelasan mengenai tempat makan tersebut. Untuk menu yang ada di warung makan Ridara ini, ada berbagai macam seblak seperti seblak seafood, seblak ayam suwir, seblak ceker, seblak mie. Dan untuk yang tidak suka kuah, yang berkuah, disediakan juga seblak kering yang berbagai macam juga. Dan ada juga Indomie kuah dan Indomie goreng. Dan untuk porsi sedikitnya ada mie sakura juga. Dan aneka gorengannya seperti martabak lumpia, kentang goreng, otak-otak goreng, sosis goreng, dan ada juga es kulkul. Untuk minumannya ada kopi hitam, ada kopi Good Day beraneka rasa, teh tarik, nutrisari aneka rasa, dan tijus aneka rasa juga. Selebihnya bisa disimak video berikut ini yang akan ditayangkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Mila. Saya Ridal Waisari. Jadi kami lagi sedang ada di tempat usaha yang akan kami analisis nantinya. Jadi ini bersama ownernya Dengan saya Ratih. Dimulai ya pertanyaan. Ini pertanyaan pertama yang itu tuh bisa diceritakan nggak sih Teh awal mula Teteh terjun di dunia industri kreatif di bidang kuliner ini, seperti awal mula merintis bisnis seblak ini kayak gimana? Tadi sih sering nyoba-nyoba makan makanan yang lagi hits ya. Terus itu nyoba bikin sendiri, udah itu nyoba-nyoba buat dijual, tapi alhamdulillah banyak yang Jadi ke pertanyaan selanjutnya, awal mulanya tuh ya ide membuka usaha ini, apa ada orang yang lain atau keluarga atau dapat ide sendiri gitu? dari keluarga juga. Soalnya saya kan sering nyoba-nyoba masak, katanya udah jualan aja, kayaknya sih enak. Ya, terus sebelumnya nih Teteh tuh ada buka usaha lain nggak sih, atau kayak kerja di mana gitu, atau langsung buka usaha kayak gini terus tuh ya kurang lebih sih. Tadinya sih emang udah buka usaha juga, cuman tuh usahanya cuma kecil-kecilan kayak jualan es waffle, otak-otak yang digoreng itu. Jadi kesini-kesininya ya alhamdulillah nyoba jualan seblak, alhamdulillah. Terus tuh Teteh punya karyawan nggak Teh? Terus kalau ada berapa jumlahnya, dan gimana sih cara Teteh kayak melatih karyawan Teteh gitu loh biar kayak sama gitu masakannya kayak Teteh? Ada sih karyawan, saat ini sih cuma satu, tadinya kan emang dua. Untuk melatih itu diajarin sesuai takaran aja, jadi biar sama resepnya. Nggak ada kayak resep lain gitu kasih tahu? Gak ada, sama aja sih. Dikasih tahu takaran-takarannya aja. Terus tuh deklarasi tempat makannya ini nih kayak dimodifikasinya dari ide sendiri atau dari ide orang lain gitu? Idenya ini semuanya dari ayahnya, dari suami saya ya. Soalnya dia juga kan tukang las, jadi sering bikin yang kayak kanopi, yang kayak meja-meja itu dia bikin sendiri. Nah, sebelum Teteh memulai bisnis ini, apakah Teteh melakukan riset pasar terlebih dahulu, seperti menentukan apakah tempat jualan yang strategis, target pasarnya siapa saja? Emang kebetulan di sini tempat tinggal di sini emang udah rame, udah itu dekat sekolahan gitu, jadi kebetulan. Selanjutnya, lalu kalau boleh tahu bagaimana cara Teteh membagi waktu Teteh untuk melaksanakan pekerjaan, misalnya jam berapa untuk ke pasar dan jam berapa untuk siap-siap di warung? Ke pasar itu pagi-pagi banget ya, setelah pulang dari pasar itu baru mulai rapi-rapi warung. Apakah Teteh mengalami kesulitan pada saat mencari bahan yang sesuai dengan resep Teteh di pasar? Enggak, semuanya itu ada di pasar semua, gampang semuanya. Sudah berapa lama usaha ini berdiri? Sekitar kurang lebih 5 tahunan Pak. Kalau boleh tahu berapa omset Teteh dalam sebulan? Terus selama pandemi apakah ada penurunan? Lalu gimana cara Teteh biar bisa bertahan selama pandemi? Bisa sebelum omset itu keuntungan ya. Keuntungan itu sebulan itu sekitar 10 jutaan ke atas lah sebelum pandemi, tapi setelah pandemi ya setengahnya. Dari tahapan-tahapan kreativitas di materi yang sudah kita tunjukkan ini, menurut Teteh sangat amat relevan atau tidak di dunia kerjanya langsung? Dia jadi kayak menurut aku sebelum buka usaha ini kayak penting nggak sih nyari-nyari ide gitu loh? Pasti nyari-nyari dulu kan, ini kayak gimana, ini kayak gimana, baru mulai. Iya, buat menunya itu dapat dari mana idenya? Itu menu pertama sih emang pertamanya cuma ada seblak doang di sini, seblak biasa. Terus lama-lamaan itu nyari seblak mie, kayaknya nyoba bikin sendiri. Ternyata ditawarin salah satu yang jajan, kata dia enak, ya udah bisa kan jualan yang kayak gitu.
Terus ya teh pernah nggak sih teh kayak mengalami kerugian gitu selama merintis usaha ini? Hmm, Sejauh ini kalau rugi sih enggak ya, mungkin kalau lagi pandemi begitu mungkin ya rugi sih enggak, keuntungannya sedikit aja kalau rugi alhamdulillah. Makasih banyak ya teh. Dekorasinya kayak gimana gitu? Nah, kontrakannya Kayak awalnya dari mana dulu? awalnya sih pertama jualan tuh cuma punya meja satu, udah itu pas dari meja itu bikin atap yang dari pakai spanduk, dari situ mulai lagi pakai bambu. Habis pakai bambu itu dulu pakai baju jaringan, tapi itu tuh sekotak yang kecil itu di sana tuh. Pas udah dapet setahunan tuh baru mulai ngebangun yang atas ini. Setahunan itu terus ya kesini sininya kayak mulai ngerapi-rapiin yang kayak Terus kayak kalau pertama merintis usaha itu teh langsung ambil karyawan atau kerja sendiri? ya semuanya itu dikerjain sendiri, karena dulu kan cuma jualannya kayak sepuluh atau pasar yang buat anak kecil. Nah, ambil karyawan itu setelah ya udah ngebangun ini semua baru berani ngambil karyawan. Pertimbangan dan motivasi buat buka usaha ini Kalau aku sendiri sih emang dari dulu itu emang dari keluarga gitu kan emang jualan semua ya, jadi kalau masalah jualan itu udah nggak kaget kayaknya, soalnya dari dulu itu udah ikut kayak saudara-saudara rata-rata dari keluarga semuanya bisa, jadi pas terjun ke dunia usaha itu udah nggak kaget lagi. terus tuh ya kan di depan nih ada warung juga. Nah itu kan kayak mungkin ya kalau kita anggapnya kayak sebagai saingan usaha gitu lah. Jadi tuh kita cara mengatasinya gimana sih? Aku sih sebenarnya mah kalau bersyukur banget malah ada yang jualan di depan itu, jadi rame gitu. Jadi ramenya ya ini kan kampung ya, jadi berhubung di depan ada warung, saya jual di warung, jadi kelihatannya rame aja. Jadi lebih banyak orang tahu. Ya biasa jajan di situ ngeliat ke sini ya ke sini, jajan ke sini ya pada ke sini. Jadi kayak promosi secara tidak langsung. Iya. Oh iya, kedepannya teteh ada nggak sih kayak niatnya punya cabang gitu? Rencana sih ada, cuman lagi masa pandemi kayak gini ya, jadi lebih mikir-mikir lagi deh. Tapi nanti kalau misalnya pandemi udah selesai ada tuh. Insya Allah ada. Gimana tuh niatnya? Gak tahu, perlu nyari-nyari tempat yang bagusnya di mana. Ya usaha makanan gitu ya ada nggak sih kayak pelanggan yang komplain gitu kayak kok makanannya kayak gini kayak gitu? Ya ada aja ya, paling minta royco. Ya paling yang sering ada sih emang kadang suka kepedesan ya. Soalnya di sini tuh cabenya emang pakai cabai setan semua, cabai yang rawit itu semua. Jadi kadang aku juga nggak bisa mastiin itu kepedesan apa enggak, soalnya kan kadang cabenya kalau lagi pedes banget kan. Jadi rata-rata sih komplainnya pada agak kepedesan. Terus itu apa? Kayak ada nggak sih rekomendasi dari pelanggan kayak tambahan menu atau Gitu. Ada sih katanya suruh nyari menu baru, cuman apa ya, belum ada yang ini aja. Belum ada yang tuh Soalnya nambah menu itu kan harus sesuai dengan yang kayak di sini juga, jadi biar sekalian ininya sama, ininya sama. terus kan ini lagi pandemi gitu ya, tapi buka nggak sih kayak order antar gitu ke rumah atau naro menu ngebuka toko ini di ojol gitu, ojek online gitu? Enggak, sini tuh nggak pakai aplikasi ojol, nggak pakai apa, jadi kalau yang mau makan ya datang aja ke sini. Udah buka antar rumah. alasannya kenapa tuh nggak buka di online juga? Gimana ya? Udah nyaman kayak gini kayaknya. Tapi ada nggak sih teh kayak pemikiran buat nyoba ke online
ada sih, ada, cuman gimana ya, belum, mungkin karena belum tahu caranya apa gimana. Terus Mungkin belum bisa manage kali ya, karena kan harus bisa manage antara online dengan yang offline sih. Soalnya kan aku sendiri kan terjun langsung ke dapur. Iya, Jadi jadi harus bisa melayani yang online Iya. juga gitu. tapi kalau gitu pernah langsung terbersih kayak aduh saya nggak bisa nih kayak sibuk ngurus dapur gitu kan, kayak kayaknya kalau misalnya mau nyoba online nyewa orang atau ngambil karyawan juga yang bisa gitu, kayak pernah nggak berpikir kayak buat kayak gitu? sebenarnya meskipun ada karyawan juga tetap kan harus aku yang terjun. Jadi nggak bisa ngambil karyawan, meskipun ada karyawan tapi tetap aja harus terjun juga ke dapur. Jadi harus memantau gitu ya. Kayak masak apa Iya. Ini pernah nggak sih nemu kayak kan di sini tuh kayak menunya kayak khas gitu ya, kayak ceker balado juga salah satunya kan, itu tuh kan kayak ceker balado yang di luar sana gitu yang pernah aku cobain ya. Tapi pernah nggak sih nemu kayak menu yang sama gitu kayak khas banget dari sini gitu di luar sana? pernah sih beli, cuman kalau masalah ini kayaknya beda deh dari segi bumbunya ya. Mungkin kalau kebanyakan yang lain itu kayak diceker, bener-bener diceker balado gitu kan, yang kayak dicamein gitu. Kalau aku kan kayak pakai saus mengenai itu kan. Kalau sejauh ini sih belum sih, tapi nggak tahu mungkin di luar sana banyak. Untuk penamaan nama warungnya ini kan Ridara itu terinspirasi dari mana sih Teh? Itu Ridara itu sebenarnya mah nama Rizky ya. Rizky, D-nya itu Dani, R-nya itu Ratih. Jadi nama anak saya Rizky, nama saya sama nama suami saya. Singkatan. Iya, singkatan dari Rizky Dani Ratih jadi Ridara. Sekian wawancara dari kami berdua sama tetehnya. Iya. Sekian wawancara dari kami berdua dan beserta owner Ridara ini, Teteh Rati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kami wawancara bersama owner Ridara, kami mendapatkan kesimpulan. Pertama, kami menilai usaha warung makan seblak Ridara ini dari segi analisis SWOT yang digunakan dalam menganalisis sebuah usaha, yaitu strength kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity peluang, threat ancaman. Bisnis warung makan seblak ini terletak di tempat yang bisa dibilang lumayan ramai, walaupun tidak terlalu strategis karena warungnya ini masuk gang gitu. Jadi untuk lahan parkirnya pun hanya ada sedikit gitu, tidak luas. Karena terletak di dekat sekolahan dan kemudian warga setempat yang memiliki minat tinggi terhadap seblak, membuat tempat ini ramai pembeli. Nah, kebetulan juga tempat makan ini dekat dengan sekolahan SMK 5, jadi memiliki nilai tambah. Banyaknya usaha kuliner yang terjun ke dalam penjualan online, tetapi tidak berlaku bagi owner warung makan seblak Ridara ini yang merasa cukup dengan menjual makanan pembelian langsung ke warung makannya, karena merasa kewalahan apabila warung makannya juga membuka penjualan melalui online. Menurut wawancara kami, karena ownernya ini pun turun tangan meskipun ada karyawan. Owner seblak Ridara ini juga tidak menganggap warung-warung makan yang ada di sekitar tempat usahanya sebagai warung makan saingan.
justru malah menganggap customer di warung makan lain sebagai tempat promosi secara tidak langsung. Dengan melihat tempat ini dari warung tersebut akan memiliki daya tarik mungkin dari customer tersebut, dan juga ada rasa penasaran dari customer tersebut sehingga customer tersebut mencoba ke warung makan seblak Ridara ini. Ide-ide yang dimiliki owner seblak Ridara dalam membentuk menu di warung makannya serta keterampilannya memasak menjanjikan warung makannya yang akan terus berkembang. Sesuai dengan materi dalam creative production yang telah kami pelajari terlebih dahulu oleh sang owner, seperti mencoba belajar mengenai bisnis dan juga bidang kuliner, menganalisis pasar agar lebih tepat sasaran, mencari ide untuk menu makanan agar lebih menjadi ciri khas warung makan seblak Ridara, dan membuat sketsa sebelum mendesain, kemudian dituangkan untuk membentuk warung makannya sampai jadi seperti sekarang, lalu menerapkannya hingga warung makan Ridara menjadi terkenal di daerah sekitarnya. Dengan seringnya berlatih, warung makan Ridara ini telah mendekorasi warung makan tersebut secara bertahap dengan beberapa kali perubahan hingga akhirnya warung makan tersebut seperti saat ini. Mungkin juga nanti ke depannya akan didekorasi lagi. Ownernya pun akan menambah menu makanan jika dirasa menu tersebut cocok dengan warung makan tersebut.